kembali lagi dengan Kak Fania dan Kak Delvi di acara Jam Kids. Nah, adik-adik, sekarang kita udah mulai ibadah nih. Jadi buat adik-adik yang masih main, yang masih makan, ayo semuanya kita siapin diri dulu yuk. Disiapin dulu, barang-barangnya diberesin dulu. Lalu ditinggal dulu bentar makannya, karena kita mau ibadah dulu. Abis itu baru lanjutin deh main atau makannya. Oke? Nah, sekarang biar kita tambah semangat nih, yuk kita berdiri dulu. Aku mengajakin kalian yel-yel dulu nih. Yang semangat ya adik-adik. Kita yel-yel dulu. Biar semangat. Ayo. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Sekali lagi nih, biar tambah semangat ya, Kak Delvi. Oke, bantuin aku dong, Kak Delvi. Oke, aku bantuin. Oke adik-adik yang semangat ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Yes, mantap, bagus nih. Kalau semangat-semangat kayak gini kan kita jadi seneng gitu kan ya. Kayak udah pada ready semua nih buat ibadah. Oke, sebelum kita mau masuk pujian nih, kita mau doa dulu. Yuk semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di pagi yang indah ini. Dan sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan berkati ibadah kami ini dari pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kalian tahu gak sih kalau di dunia ini tuh banyak banget yang namanya suku, ras, bangsa, terus warna kulit. Iya nggak Kak Delvi? Iya, warna kulit ada apa aja sih? Banyak banget. Ada yang putih kulitnya, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang kuning. Wah, banyak banget deh. Pokoknya nggak bisa disebutin ya. Nah, tapi dari semua perbedaan itu ada satu hal nih yang sama. Walaupun kayak beda, tapi sebenarnya ada satu yang sama. Apa tuh? Apa? Yaitu cinta Tuhan buat kita semua. Jadi mau kalian warna kulit apapun, Tuhan itu tetap cinta sama kalian. Besar, pendek, atau bagaimana, gendut atau mau gimana pun Tuhan tetap cinta. Nah, sekarang kita mau naikin satu lagu nih, yaitu Tuhan Cinta Semua Anak. Musik. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, adik-adik, sekarang kita berdua mengajarin kalian bahasa Inggris nih. Kak Delvi, apa sih bahasa Inggrisnya? Aku cinta kamu. I love you. I love you. I love you. Betul banget tuh, I love you. Nah, sekarang aku mau ngajakin kalian buat belajar ngomong aku cinta Tuhan Yesus. Aku cinta Yesus. Apa tuh? I love you Jesus. Betul banget, karena abis ini kita mau nyanyiin lagu I Love You Jesus. Musik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my
pakai bahasa Indonesia ya adik-adik ya. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Down in my heart. Deep down in my heart. Nah, adik-adik, tadi kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau siapin hati kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya kita siapin hati kita dan kita naikin satu pujian, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Shalom adik-adik semua. Wow, jumpa lagi pagi hari ini bersama dengan Kak Yosi. Nah, beberapa menit ke depan nih, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi, barang-barang yang mengganggu konsentrasi dikesampingkan. Ya, mainan-mainan masih dipegang itu tolong dikesampingkan adik-adik ya. Oke, supaya kita konsentrasi.
Nah, sekarang kalau kakak tanya, kamu jawab yang kenceng biar seantero jagat raya pada bangun, gitu ya, pada tahu, oke? Nah. Ada yang tahu apa itu maraton? Apa? Itu namanya karton kalau yang buat prakarya. Oke, bukan itu, bukan. Nah, apa itu maraton tadi? Apa tadi? Itu namanya film kalau yang kartun, bukannya maraton ya. Karton sama kartun beda dikit ya. Oke, ada yang tahu nggak nih seriusan nih? Ada yang tahu nggak nih maraton itu apa nih? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu coba? Makanan itu namanya martabak, bukan maraton. Ih, pakai telur namanya martabak telur. Kalau pakai coklat martabak manis tuh enak. Bukan itu, bukan. Kalau nggak ada yang tahu, udah kakak kasih tahu deh ya. Maraton itu cabang olahraga. Di mana pada saat lomba dia harus berlari sepanjang 42 km. 42 kilometers. What? 42, Kak? Dari rumah saya ke sekolah kira-kira ya 5 kilo deh, Kak, kurang lebih. Nah, 42 km itu kira-kira ya, kamu dari rumah ke sekolah 5 kilo, balik lagi ke rumah 5 kilo. Jadi dari rumah, sekolah, pulang pergi 10 kilo. Nah, itu sebanyak 4 kali kamu lari. Bisa apa tuh? Kaki pengen copot, bisa. Terus pinggang mau copot, bisa tuh kalau belum latihan gitu ya. Nah, jadi kamu jangan sekali-sekali, aku mau coba 42 km, Kak. Aku bilang papa mama, aku ada tuh sepatu buat running. Aku mau coba. Jangan coba-coba 42 km langsung. Besokannya bisa masuk ICU. Jangan ya. Itu para pelari itu larinya nggak langsung 42 km. Dia coba 5 kilo dulu beberapa hari. Dia latihan dulu. Terus kemudian dia tingkatin 10 km gitu ya. Lanjut beberapa hari kemudian 15, 20, 25, 30 sampai 42 km. Terus pace-nya juga dijaga atau kecepatannya juga dijaga gitu ya. Nggak bisa langsung kenceng gitu ya. Nah, itu semua latihan adik-adik. Nah, suatu ketika ada yang namanya Olimpiade. Nah, ini Olimpiade ada yang tahu nggak nih Olimpiade apa nih? Ya, Olimpiade adalah satu perlombaan antar negara. Betul. Nah, gitu dong, pinter dong. Nah, itu semua negara boleh memberikan atlet-atlet terbaiknya, mengirimkan atlet-atlet terbaiknya, gitu ya, dilombakan di satu negara. Itu Olimpiade, ya. Ada cabang olahraga renang, lari, gitu ya, banyak Olimpiade. Nah, di tahun 1968 atau di 1968, itu tepatnya di Meksiko. Nah, itu diadakan Olimpiade. Di saat cabang lari maraton 42 km dilombakan atau dipertandingkan, ada satu pelari dari Tanzania. Jadi begitu kalau mau maraton itu kan si juri itu kan pasti bersedia, siap, baru go, lari. Ternyata pelari dari Tanzania itu kram kakinya. Siapa yang pernah ngerasain kram? Coba kakinya. Mungkin bangun tidur gitu ya. Pernah nggak yang kram? Oh ya Kak, saya pernah Kak. Iya, sampai gimana gitu, sampai nggak bisa berdiri. Aduh, sakit gitu. Nah, itu di rumah, di ranjang, kan di tempat tidur. Nah, ini lagi lari kram. Apa yang terjadi adik-adik? Kira-kira ketabraklah oleh pelari yang lain. Jatuh. Kakinya lecet, tangannya lecet, mungkin kesleo gitu ya. Diperban,
diplester tuh supaya nggak kotor ya. Nah, tapi dia tetap semangat. Dia pantang menyerah. Dia tetap berusaha menyelesaikan sampai garis finish. Jadi dalam keseleo dia, ada yang lecet-lecet, tetap dia jalan. Dia nggak peduli deh. Dia belum merasa sakit dia. Tujuannya cuma satu, mencapai garis finish. Gitu adik-adik. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pun begitu. Kita mungkin merasa capek, namanya kalau lomba lari itu kan capek, aus, ya lelah gitu ya. Dalam kehidupan kita pun begitu. Kita harus menyelesaikan hidup kita mencapai garis finish yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita mencapai garis finish kita masing-masing. Mungkin berbeda garis finish kita dengan sahabat kita. Mungkin berbeda garis finish kita dengan si Michael misalnya. Kita mungkin garis finishnya sampai usia 80 tahun misalnya gitu ya. Mungkin teman kita ada yang umur 35 tahun udah selesai di dunia ini. Jadi mungkin garis finish kita berbeda dengan sahabat kita. Tapi intinya tetap kita harus menyelesaikan dengan baik. Kita harus menjadi anak Tuhan yang menyenangkan. Supaya mendapat mahkota kehidupan. Mulai dari kamu kecil, lahir gitu ya. Terus belajar jalan. Nah, itu pasti jatuh kan? Namanya jalan, belajar, jatuh. Kira-kira orang tua kamu bilang apa? Udah nggak usah belajar jalan, ntar jatuh lagi, duduk aja gitu ya. Kira-kira begitu nggak? Enggak. Orang tua kamu pasti, ayo jalan terus. Biarin aja dia jatuh kan, terbangun lagi, memar, nanti juga baik lagi, jalan lagi. Kamu diajarkan tidak menyerah. Lanjut balita, lanjut kamu SD gitu ya. Misalnya dapat nilai yang jelek gitu ya. Terus kira-kira orang tua kamu bilang apa? Udah nggak usah sekolah, percuma, ntar juga dapat jelek lagi gitu nggak kira-kira? Enggak kan? Tapi dikasih semangat. Ayo, mungkin ada yang kalau kamu dapat 9 nanti papa ajak jalan-jalan gitu ya. Kalau nanti kamu dapat 9 kita makan sushi misalnya gitu ya. Dia tahulah pokoknya orang tua pasti tahu cara memberikan semangat ke kamu. Kamu naik SMP, SMA, kuliah, sampai kamu kerja, sampai kamu tua, harus tetap semangat, jangan pantang menyerah. Gitu ya, adik-adik, jangan dengerin omongan yang negatif. Kalau ada omongan dari sejahat gitu ya, udahlah kita akhiri hidup kita aja nih, kita lompat dari lantai 3 ke bawah, biar cepet meninggalkan dunia ini maksudnya ya. Jangan dengerin. Kita harus berjuang seperti tadi, menahan rasa sakit, menahan rasa, ya pokoknya rasa nggak enak. Kita harus meninggalkan itu semua. Fokus kita mencapai garis akhir dan mendapatkan mahkota kehidupan. Dengan cara membuang kebiasaan kita yang malas, tidak rajin berdoa, itu dibuang tuh. Yang masih suka iseng, masih suka nakal, masih suka nggak mau belajar, nggak mau berdoa, apalagi tuh. Nah itu dibuang tuh. Supaya nanti kita dapat mahkota kehidupan, adik-adik. Tentunya tidak gampang, tapi bisa. Karena kita mempunyai tekad yang kuat untuk tidak menyerah, berjuang sampai akhir hidup kita. Supaya nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, kita dapat mahkota kehidupan. Kita sama-sama ketemu nih. Wah, Kak Yosi bisa ketemu kalian. Kalian juga bisa ketemu Kak Yosi.
di langit baru yang akan datang ini. Langit baru dan bumi yang baru. Oke adik-adik, kita sama-sama berjuang. Kakak juga berjuang, kalian berjuang. Kelak nanti kita bertemu di langit baru dan bumi yang baru. Oke? Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu di mana kami harus terus berjuang untuk memperbaiki hidup kami supaya suatu saat nanti kami bisa menyelesaikan hidup kami dengan baik dan kami mendapatkan mahkota kehidupan. Tolong kami ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang telah membesarkan kami sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Berkati juga seluruh kru yang telah melayani di acara Jam Kids ini. Pertemukan kami minggu depan untuk kami sama-sama belajar firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita untuk menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam 1 Tawarik 29 ayat 13. Sekali lagi, 1 Tawarik 29 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sekali lagi, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Pagi kakak-kakak dan teman-teman, saya akan membacakan ayat hafalan pada minggu ini, yaitu pada Mazmur 118 ayat ke-24 yang berbunyi, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Demikianlah ayat hafalan pada minggu ini. Tuhan memberkati kakak-kakak dan teman-teman. Sampai jumpa, bye-bye. Pagi Kak Desi dan teman-teman, nama saya Elo. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Mazmur 118 ayat 24 yang berbunyi, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Terima kasih Kak Desi dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Juan. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Mazmur 118 ayat 24 yang berbunyi, inilah hari yang dijanjikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi Kak Desi dan teman-teman, nama saya Sarah. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mazmur 118 ayat 24, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Terima kasih. Oke, ibadah hari telah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami telah beribadah. Dan Tuhan, biarlah ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu. Dan tuntunlah kami ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kedua orang tua kami, berkati saudara kami, teman-teman kami, dan juga guru-guru sekolah minggu yang mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye.